Anoreksia? Biasanya kalau bahas tentang anoreksia, yang terlintas di pikiran kita adalah seorang yang punya tubuh sangat kurus sampai kelihatan tulangnya. Intinya punya tubuh kurus yang tidak sehat atau tidak ideal. Terus kebanyakan juga kita temuin penderita anoreksia ini adalah perempuan. Kira-kira kenapa ya? Yuk sambil kelompok 8 kita bahas lebih lanjut tentang apa sih anoreksia itu? Saya Afrmahira Maharani dengan NPM 105-231. Nama saya Irfan Haidar, NPM 105-20-487. Saya Mirna Daniar dengan NPM 1152-0168. Saya Rahmanur Fadia dengan NPM 10520827. Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah pembatasan makanan atau asupan energi yang menyebabkan berat badan sangat rendah. Berat badan sangat rendah di sini dalam konteks usia, jenis kelamin, perkembangan, dan kesehatan fisik. Berat badan yang sangat rendah didefinisikan sebagai berat badan yang kurang dari normal minimal untuk anak-anak dan remaja. Dalam DSM-5 ada 2 individu dengan anoreksia nervosa binge eating. Yang pertama yang makan berlebihan lalu membersihkan dengan muntah yang diinduksi sendiri. Lalu yang kedua yaitu individu dengan anoreksia nervosa yang tidak makan berlebihan tetapi melakukan pembersihan secara teratur setelah makan dalam jumlah kecil. Tingkat keparahan. Tingkat keparahan didasarkan oleh BMI yang diartikan indeks massa tubuh pada dewasa, anak-anak, dan remaja. Yang pertama, ringan. 17 kg per meter persegi yang dalam perhitungan indeks massa tubuh diartikan sebagai tinggi badan. Yang kedua, sedang. Indeks massa tubuh 16-16,99 kg per meter persegi. Yang ketiga, berat. Indeks massa tubuh 15-15,99 kg per meter persegi. Yang keempat, ekstrim. Indeks massa tubuh kurang dari 15 kg per meter persegi. Fitur diagnostik. Yang pertama, pembatasan asupan energi yang persisten. Yang kedua, ketakutan yang intens untuk menambah berat badan dan menjadi gemuk. Ketakutan ini tidak berkurang dengan penurunan berat badan karena citra tubuh telah terdistorsi. Citra tubuh terdistorsi yaitu penderita tidak pernah merasa badannya terlalu kurus, selalu menganggap bagian tertentu seperti perut, paha, pinggul, dan paha terlalu gemuk. Harga diri berkaitan dengan individu penderita anoreksia nervosa berkaitan erat dengan persepsi mereka tentang bentuk tubuh dan berat badan. Anoreksia nervosa biasanya dimulai pada masa remaja atau dewasa awal, seringkali setelah episode diet dan terjadinya stres kehidupan. Anoreksia umumnya lebih banyak dialami oleh wanita dibanding pria yang diduga disebabkan dengan adanya penekanan budaya yang lebih besar terhadap kecantikan wanita, yaitu mempromosikan bentuk kurus sebagai ideal selama beberapa dekade terakhir. Penderita anoreksia nervosa mengalami gangguan fisiologis seperti amenore dan kelainan tanda vital. Ketika berat badan sangat rendah, banyak individu dengan anoreksia nervosa memiliki tanda dan gejala depresi seperti suasana hati yang tertekan, penarikan diri dari pergaulan, lekas marah, insomnia, dan berkurangnya minat pada seks. Ciri-ciri obsesif kompulsif, baik yang berhubungan maupun tidak dengan makanan, seringkali menonjol. Kebanyakan individu dengan anoreksia nervosa disibukkan dengan pikiran tentang makanan, beberapa pengumpulan resep atau menimbun makanan. Pengamatan perilaku yang terkait dengan bentuk lain dari kelaparan menunjukkan bahwa obsesi dan kompulsi yang berhubungan dengan makanan dapat diperburuk oleh kekurangan gizi. Ketika individu dengan anoreksia nervosa menunjukkan obsesi dan kompulsi yang tidak terkait dengan makanan, bentuk tubuh, atau berat badan, diagnosis tambahan gangguan obsesif kompulsif atau OCD mungkin diperlukan. Fitur lain yang kadang-kadang dikaitkan dengan anoreksia nervosa termasuk kekhawatiran tentang makan di depan umum, perasaan tidak efektif, keinginan yang kuat untuk mengendalikan lingkungan seseorang,
pemikir yang tidak fleksibel, spontanitas sosial yang terbatas, dan ekspresif emosional yang terlalu terkendali. Pemeriksaan fisik penderita anoreksia nervosa adalah yang pertama, tekanan darah sering turun. Yang kedua, detak jantung melambat. Yang ketiga, masalah ginjal dan pencernaan berkembang. Yang keempat, pangsa tulang menurun. Yang kelima, kulit mengering. Yang keenam, kuku menjadi rapuh, kadar hormon juga berubah. Yang ketujuh, anemia ringan dapat terjadi. Beberapa orang juga kehilangan rambut dan kulit kepala. Dan mereka mungkin mengembangkan lanugo atau rambut halus dan lembut di tubuh mereka. Beberapa individu dengan anoreksia nervosa menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang berlebihan. Peningkatan aktivitas fisik sering mendahului timbulnya gangguan, dan selama gangguan, peningkatan aktivitas mempercepat penurunan berat badan. Selama perawatan, aktivitas berlebihan mungkin sulit dikendalikan, sehingga membahayakan pemulihan berat badan. Risiko bunuh diri meningkat pada anoreksia nervosa dengan angka dilaporkan 18 kali lebih besar daripada kelompok pembanding usia dan jenis kelamin. Kemungkinan kontributor peningkatan risiko bunuh diri pada mereka dengan gangguan makan termasuk paparan yang lebih besar daripada pelecehan seksual, pengambilan keputusan yang terganggu, dan tingginya tingkat cedera diri non-suicidal. Antara 50-70% penderita anoreksia akhirnya sembuh, menurut Kell dan Brown pada tahun 2010. Namun, pemulihan sering kali membutuhkan waktu 6 atau 7 tahun dan kekambuhan juga sering terjadi sebelum pola makan yang stabil dan pemeliharaan berat badan tercapai, menurut Stauber, Freeman, dan Morel pada tahun 1997. Mengubah pandangan terdistorsi masyarakat tentang diri mereka sendiri sangatlah sulit. Anoreksia nervosa adalah penyakit yang mengancam jiwa. Tingkat kematian 10 kali lebih tinggi di antara orang-orang dengan gangguan tersebut daripada di antara populasi umum, dan 2 kali lebih tinggi di antara orang-orang dengan gangguan psikologis lainnya. Case study. Kasus yang pertama datang dari seorang gadis bernama Gemma Harenburg berusia 23 tahun. Ia mengidap anoreksia karena setiap harinya hanya mengkonsumsi 15 breadstick atau roti berbentuk panjang kecil. Berdasarkan laporan The Sun, Gemma telah berjuang dengan gangguan makan tersebut sejak berusia 15 tahun. Saat itu, tekanan sekolah dan keinginannya agar terlihat baik membuatnya kewalahan. Ia pun mulai menderita dan membuat dirinya sendiri kelaparan dalam upaya untuk mengatasi tekanan itu. Saat Gemma dalam puncak penyakitnya, ia akan makan kurang dari 300 kalori sehari dan berusaha berlari di tempat untuk membakar kalorinya. Akibat kondisinya ini, menstruasi bulanannya berhenti, rambutnya mulai menipis dan kulitnya mengelupas. Berdasarkan diagnosis, Gemma menderita anoreksia nervosa, agorafobia, dan gangguan obsesif kompulsif atau disebut OCD. Namun dengan tekad yang kuat untuk keluar dari zona tersebut, ia berhasil kembali ke berat badan normal dengan bantuan tenaga profesional. Kasus berikutnya adalah Isabelle Caro. Model dan aktris asal Perancis meninggal di usia 28 tahun karena penyakit anoreksia yang dideritanya. Caro menderita anoreksia nervosa sejak 13 tahun. Hal tersebut disebabkan Caro disebut anak bermasalah. Caro mengatakan, "Saya memiliki masa kecil yang sangat rumit, sangat sulit, sangat menyakitkan. Fobia besar ibuku adalah bahwa saya akan tumbuh. Dia menghabiskan waktunya mengukur tinggi badan saya. Dia tidak akan membiarkan saya pergi keluar rumah karena dia telah mendengar bahwa udara segar membuat anak-anak tumbuh. Dan itulah sebabnya aku terus berada di rumah. Itu benar-benar trauma." Caro mengejutkan dunia model di tahun 2007 ketika tampil untuk sebuah iklan kontroversial pencegahan anoreksia di Italia dengan pose tanpa busana yang memamerkan tubuhnya yang tinggal tulang berbalut kulit. Ketika dia muncul di CBS Insider, terungkap bahwa pada bagian terburuknya adalah beratnya hanya 25 kg pada ketinggian 165 cm.
Karo dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya saat berusia 20 tahun karena mengalami koma. Dalam menangani permasalahan ini, pekerja sosial harus memahami kondisi klien, seperti keadaan biologis, hubungan antara keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam masalah Karo, pekerja sosial harus melibatkan penerimaan dari lingkungan, merupakan langkah awal penyembuhan kelainan anoreksia dan bulimia. Kebanyakan penderita tetap tinggal dalam penyangkalan dan menolak untuk ditolong. Langkah penyembuhan lain adalah dengan melakukan psikoterapi pada penderita, keluarga maupun lingkungan tempat penderita berasal. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan makan. Yang pertama, tingkatkan rasa percaya diri. Seorang yang memiliki percaya diri tinggi akan menerima apa yang ada dalam diri mereka, baik dari segi penampilan maupun postur tubuh. Yang kedua, bersikap realistis. Jangan mudah percaya pada apa yang digambarkan media tentang bentuk dan berat badan yang ideal, karena dapat menurunkan rasa percaya diri sesuai dengan poin nomor 1. Yang ketiga, tingkatkan dinamika lingkungan. Usahakan tetap terjalin komunikasi yang baik di antara keluarga dan teman. Apabila terjadi masalah, segera ceritakan kepada orang terdekat. Dan yang terakhir, rajin berkonsultasi pada dokter dan ahli gizi. Sekiranya kalau misalnya kalian merasa bahwa tubuh kalian terlalu kecil atau kalian ingin memiliki tubuh ideal tapi dengan cara yang sehat, segeralah konsultasikan pada dokter atau ahli gizi yang profesional agar tidak menuju ke anoreksia. Stop self-diagnose. Kalau kalian merasa ada ciri-ciri anoreksia, kalian bisa langsung saja konsultasikan kepada tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater agar kalian mendapatkan perawatan intensif yang sesuai. There's a place I have found in the shade on the ground.